Nanti jenengan bisa sampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin selama ini mengganggu. Yang jelas sepulang dari sini jenengan sudah paham betul apa itu hipnosis, paham betul, lebih paham lagi tentang apa itu hipnoterapi. Tanyakan sepuas-puasnya sampai benar-benar Anda paham. Begitu nanti jenengan sudah paham apa itu hipnosis, hipnoterapi, baru nanti kita akan masuk kepada penjelasan teknis tentang perizinan, tentang kurikulum dan lain sebagainya yang nanti akan disampaikan oleh Pak Suherda. Kepada Mas Arya Surya kami persilakan. Oh ya, sebelumnya bukunya tinggal berapa Mas? Tinggal 5? Tinggal 4 berarti, karena itu kan untuk saya toh? Untuk saya. Udah Mas Arya Surya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini untuk alumni Satvika telah mengundang di seminar hipnoterapi kali ini. Mungkin beberapa Bapak Ibu di sini ada yang sudah mendalami hipnoterapi. Tapi sebelum kita mendalami hipnoterapi, nanti kita akan tampilkan beberapa permasalahan yang bisa ditangani dengan hipnoterapi. Karena tidak semua keluhan dapat ditangani dengan hipnoterapi. Contohnya bawaan lahir, penyakit bawaan lahir kalau kata orang Betawi itu. Saya Ria Surya Dwijaya, nama lengkap saya, asal dari Cilacap. Di sini ada yang dari Cilacap, Jawa Tengah. Oh, ada yang dari Cilacap. Saya Cilacapnya Patimuan, Pak. Bapak dari mana? Oh, dari Maos, ya. Jadi saya logatnya agak sedikit ngapak, Pak. Sedikit ada Sundanya juga karena bapak saya dari Banjar Patroman, ibu saya dari Patimuan. Nah, nanti kita akan bahas apa itu psikosomatis. Mungkin Bapak Ibu pernah, mungkin ada beberapa yang pernah mengalami psikosomatik. Apalagi di musim pandemi kemarin itu sangat banyak sekali orang mengalami psikosomatik. Dan itu tidak pandang bulu ya, termasuk orang-orang penting juga banyak yang datang gitu untuk terapi psikosomatik. Kalau orang Jawa bilang dalam ilmu kebatinan atau kejawen biasa disebut sukma nguntal raga kalau kata orang Cilacap, atau sukma nguntal rogo. Jadi dicek penyakitnya nggak ada tapi kok terasa nggak nyaman gitu. Dicek penyakitnya nggak ada kok serasa kayak ada gempa bumi terus, kelayangan gitu. Dicek di CT scan misal semuanya ternyata baik-baik saja, tidak ada penyakitnya. Nah, orangnya bingung, biasanya ujung-ujungnya duh saya kena sihir ini, duh saya kena santet ini gitu. Nah, akhirnya beberapa dipermainkan oknum. Beberapa pasien atau klien itu sampai miliaran habis gitu. Sampai miliaran Bapak Ibu. Jadi psikosomatis ini memang sangat mengganggu, dan ketika psikosomatis ini menyerang, tentunya beberapa klien itu akan mengalami ketakutan yang berlebih. Yang di pikirannya hanya muncul satu pemikiran bahwa wah saya ini pasti mati sekarang gitu. Makanya tidak ayal bahwa orang yang menderita psikosomatik itu biasanya pikirannya tentang kematian terus gitu. Nah, nanti kita akan bahas beberapa sumber-sumber psikosomatik. Namun sebelum kita bahas apa itu psikosomatik, kita akan bahas sedikit apa hipnoterapi. Mungkin beberapa Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan sedikit materi dari Mas Roni tentang hipnotis, dan di sini juga beberapa memang sudah ada yang praktisi hipnotis dan hipnoterapi ya Mbak Yai ya. Ya, beberapa juga ada yang instruktur. Saya juga seorang instruktur hipnotis. Dulunya sama seperti Mas Roni, tapi setelah menikah saya vakum dari dunia trainer. Akhirnya saya membuka klinik. Nah, nanti Bapak Ibu akan dipandu cara membuka klinik yang legal dari Perhisa. Dan besok juga mungkin akan ada ujikom ya Mbak. Besok ya, ujikom. Nah, mungkin salah satu pengujinya juga saya. Nah, saya membahas sedikit juga tentang pikiran sadar dan bawah sadar kembali untuk mengingatkan kembali. Bukan menggurui, tapi ini sekedar sharing. Nah, jadi kita langsung bahas pikiran sadar dan bawah sadar. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini ada yang sudah paham bahwa dalam sehari manusia sadar itu hanya 12%. Jadi ketika Bapak Ibu sedang merokok ataupun sedang melakukan aktivitas sehari-hari, tentunya Bapak Ibu itu akan mengalami apa itu pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, nanti kita akan bahas apa itu pikiran sadar dan bawah sadar. Kalau orang kebatinan menyebutnya pikiran bawah sadar itu adalah diri kita.
diri kita yang sejati adalah pikiran bawah sadar kita gitu. Nah, pikiran bawah sadar kita di sini tulisannya kecil banget ya Pak Suhendar. Nah, jadi pikiran sadar itu dalam sehari hanya 12%, Bapak Ibu. Jadi dalam sehari manusia sadar hanya 12%. Ketika menganalisa, tadi Mas Roni bilang orang analisa itu tidak suka ribet gitu. Tapi beberapa juga orang analisa justru ada yang sulit di hipnotis dan hipnoterapi juga gitu, orang yang analis tinggi. Nah, dalam sehari manusia sadar hanya 12%, yaitu ketika menganalisa dan memilih gitu, serta memutuskan. Sedangkan ketika kita melakukan gerak refleks, misal mengambil rokok, ngopi, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah di luar pikiran kita, disebut orang kita itu, nah itu menggunakan pikiran bawah sadar. Contohnya kalian kita yang biasanya melakukan pengobatan, ketika datang klien otomatis sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu karena sesuatu yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar sifatnya netral, dan itu diawali dengan repetisi atau pengulangan. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang selama 21 hari pengulangan itu akan menjadi diri kita, akan menjadi kebiasaan kita. Itu. Nah sebagai contoh, nanti dalam dunia programming ya, ketika kita ingin menerapkan semangat atau rajin kepada seseorang, biasanya dilakukan berulang-ulang sambil dipegang atau disentuh. Misal ke istri kita contoh, kamu yang rajin ya, setiap jam 7 pagi, besok jam 7 pagi lakukan lagi. Kamu yang rajin ya, selama 21 hari pengulangan, maka istri kita atau orang terdekat kita itu akan tersugesti, termasuk anak gitu. Nah itu sifatnya ajaib gitu. Nah, kita langsung saja ke psikosomatis Pak Suhendar untuk mempersingkat waktu. Nanti kita lanjut ke hipnoterapinya. Nah, dalam permasalahan kita di Indonesia khususnya tentang kesehatan mental, beberapa hal yang memicu yang memicu psikosomatis itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah genetik. Genetik itu punya keturunan cemas. Contoh, bapak saya pernah dulu Mas mengalami kecemasan, akhirnya nurun ke saya. Atau dulu ibu saya pernah ngalamin asam lambung Mas, selama nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang nurun ke saya. Nah itu berarti faktor genetik. Yang kedua ada beberapa hal juga. Yang pertama pasca ditinggalkan. Misal orang terkasih ada yang meninggalkan kita, entah itu bercerai atau meninggal dunia gitu. Nah itu juga bisa jadi pemicu kecemasan. Yang kedua pasca melahirkan. Biasanya orang pasca melahirkan itu juga beberapa ada yang terkena atau terpicu cemasnya, sehingga setiap hari dia pikirannya negatif gitu. Atau ada juga yang menyebutnya dengan baby blues dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya pernah menggunakan narkoba, tapi yang coba-coba bukan yang kecanduan Bapak Ibu. Jadi Mas Arya berarti saya harus kecanduan sekalian, bukan seperti itu gitu. Jadi biasanya yang coba-coba pernah menggunakan tembakau gorila, ekstasi atau sabu-sabu, tapi hanya yang coba-coba saja biasanya. Nah itu yang biasa terkena psikosomatik. Selanjutnya disfungsi pasangan. Mungkin Bapak Ibu punya disfungsi pasangan, misal contoh kalau di Cilacap ya, suami orang lain pada kepungan diundang ikut kepungan atau tahlilan, tapi suami dia nggak mau gitu. Pak, misal kepungan gitu, Pak ada pengajian tapi suaminya nggak mau ikut, di rumah saja misal contoh. Nah itu juga bisa jadi pemicu, lama-lama luka batin akhirnya membuat psikosomatik. Ada beberapa pekerjaan yang harusnya dilakukan suami tapi dilakukan oleh istri, nah itu juga dapat memicu kecemasan. Dan sebaliknya, biasanya yang bapak-bapak juga disfungsi pasangan, istrinya misal, istrinya tidak sesuai yang diharapkan gitu. Nah jadi ada beberapa hal lah yang istilahnya mengganggu, kenapa istri saya tidak nurut dengan saya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bongkar semuanya. Terus selanjutnya tekanan atau pressure di kantor misal contoh, aduh di kantor saya pekerjaan banyak, saya bagian keuangan Mas, saya bagian aset Mas. Nah akhirnya ketika kita stres, kita tidak terilis, waktunya libur kita tidak sempat untuk liburan. Misal waktunya libur, ayo kita liburan. Nah kalau orang lain seperti itu, tapi kalau biasanya orang yang sudah terlanjur stres jadi malas bawaannya. Akhirnya ketika waktu libur dia tidur gitu.
Dan besok udah aktivitas kerja lagi, dan terus itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi psikosomatik. Bisa juga jadi pemicu asam lambung. Dan yang terakhir adalah luka batin, Bapak Ibu. Luka batin biasanya dengan mertua, itu paling banyak saya temui orang yang asam lambungnya tidak sembuh-sembuh. Yang paling banyak di Indonesia itu konflik dengan mertua gitu. Paling banyak. Nah itu akar masalahnya dari situ. Kalau ke dokter mungkin akan, oh ini asam lambung, jangan makan santan ya misal. Jangan makan kubis ya, nanti gasnya tinggi dan lain sebagainya. Tapi faktanya puluhan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang 27 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun tidak sembuh-sembuh. Ternyata beberapa dokter ada yang mengetahui bahwa oh ibu mengalami psikosomatik, coba bu datang ke hipnoterapi. Nah kebetulan beliau misal datang ke saya. Nah itu ternyata setelah diulik panjang ngobrol panjang lebar, ternyata konflik atau luka batin dengan mertuanya. Nah itu yang menjadi pemicu naiknya asam lambung. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk psikosomatis sendiri dan kecemasan itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama anxiety disorder itu umum. Anxiety disorder itu biasanya ketika ada kumpulan seperti ini cemas. Misal ada tahlilan, ada pengajian, ketika menghadiri itu takut. Tiba-tiba cemas, jantung debar, terus pulang. Ketika sampai rumah tenang. Nah ataupun ada yang generalis anxiety disorder. Generalis anxiety disorder itu adalah kecemasan menyeluruh. Biasanya ke kamar mandi takut pingsan, terus keluar rumah takut, sensasinya muncul tidak nyaman di tubuh, tiba-tiba kelayangan, tiba-tiba serangan panik, jalan di gang takut, dengar suara burung takut, dengar suara kaki orang melangkah menggunakan sendal juga kadang takut. Itu berarti kecemasannya sudah menyeluruh. Biasanya kecemasan ringannya dibiarkan saja, akhirnya sampai menjadi generalis anxiety disorder. Terus yang ketiga ada OCD atau perilaku obsesif dan kompulsif. Nah biasanya orangnya seperti ini bisa dicirikan dengan ketika cuci tangan berulang-ulang, ketika mengambil air wudhu berulang-ulang, seolah-olah belum bersih. Ngulang lagi, wudhu, aduh belum suci nih, wudhu lagi terus sampai berkali-kali. Begitu juga sikat gigi terus nggak berhenti-berhenti, seolah-olah masih kotor gitu. Ambil odol lagi, sikat gigi lagi, atau mandi 5 jam. Saya dapat klien mandinya 5 jam. Jadi sampo yang besar itu habisnya 5 hari. Jadi terus digunakan. Biasanya terjadi pada santri kalau OCD. Karena ya betul, karena ketika dibangunkan kan beberapa pondok ada yang disiram tuh. Nah itu berulang-ulang mengakibatkan OCD juga. Nah jadi kebanyakan yang datang dengan keluhan OCD biasanya orang yang pernah di asrama ataupun santri paling banyak. Jadi nanti pakai sarung, udah jadi dilepas lagi terus. Ataupun mencuci bajunya berulang-ulang. Ataupun sholat berulang-ulang. Wah belum sah, sholat lagi. Aduh belum sah, sholat lagi. Terus sampai akhirnya merasa dirinya, oh ini udah pas. Baru ketika dia lawan, maka yang muncul adalah kecemasan. Itu yang disebut OCD. Atau ibu-ibu biasanya nyalain kompor. Udah mati, pergi dicek lagi, wis mati urung ya. Nah itu juga OCD, dicek lagi. Atau mengunci pintu berulang-ulang, sudah dikunci, balik lagi, dicek lagi. Oh ya udah, ntar balik lagi, oh belum dicek, oh udah terkunci, baru tenang. Nah itu OCD. Ataupun malah yang nyeleneh, misal ketika saya akan tidur saya harus megang botol aqua. Jadi kalau akan tidur dia tidak pegang botol aqua, itu dia tidak bisa tidur, harus megang dulu, dan itu dorongannya kuat. Itu yang disebut OCD. Dan yang terakhir adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita biasa saja normal, tapi begitu mendengar kabar duka atau orang meninggal di masjid misal, itu langsung cemas muncul. Sampai pemakaman, sampai biasanya 7 hari setelah orang itu meninggal, tetangganya contoh, itu masih cemas, nanti hilang lagi. Dan terpicu lagi itu ketika ada pengumuman orang meninggal lagi. Nah itu akan terpicu lagi, cemas lagi. Ataupun beberapa ada yang terpicu ketika menaiki mobil, karena biasanya pernah serangan panik di mobil. Contoh, Mas Arya, saya punya klien, dia cemas setiap kali naik mobil, itu kenapa ya? Nah itu yang disebut PTSD
Gitu. Jadi ketika naik mobil, bawah sadarnya langsung mengingat bahwa oh dulu saya di mobil pernah terkena serangan panik, akhirnya jadi takut. Nah itu disebut PTSD. Selanjutnya ada juga yang post traumatiknya itu karena sebuah perselingkuhan. Mas Arya, korban perselingkuhan itu disebutnya apa ya? Karena sering marah-marah, sering tiba-tiba teriak, tiba-tiba nyakar-nyakar pasangannya yang pernah selingkuh. Nah itu juga disebut dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Biasanya ketika suaminya senyum-senyum buka handphone, dia akan marah karena ingat bahwa pernah suaminya selingkuh. Atau sebaliknya, ketika melewati satu hotel, dia tiba-tiba teriak dan marah karena dia pernah mergokin suaminya di hotel itu. Ataupun melihat mobil yang digunakan suami untuk membawa pacarnya misal, itu akan marah, kecewa, nangis, sedih gitu. Sampai akhirnya beberapa orang kadang menjual mobilnya gitu. Nah, itu yang disebut Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Nah, itulah jenis-jenis kecemasan. Nah, di sini ada beberapa penyebab kecemasan, permasalahan fisik dan non fisik. Nanti kita akan bahas, Mas Suhendar. Yang pertama, slide yang pertama, Mas. Nah, di sini ada permasalahan non fisik pada umumnya. Nah, yang ini, Mas. Nah, jadi kecemasan itu beberapa pakar hipnoterapi yang pernah saya belajar atau sharing, kecemasan itu bisa terbentuk dari dalam kandungan. Jadi ketika seorang ibu hamil dalam keadaan cemas, itu berpotensi menurunkan cemasnya kepada anaknya. Ataupun beberapa orang yang sedang hamil tapi sering konflik dengan orang tuanya, mertuanya atau suaminya, itu juga berpengaruh kepada si anak ini ketika tumbuh kembang dewasa. Bisa jadi pencemas, pemalu, atau tanpa alasan yang jelas lihat bapaknya nggak suka, itu banyak. Bapak saya tidak melakukan apapun kepada saya, misal kekerasan, tapi kenapa saya benci banget lihatnya ya Mas gitu. Nah biasanya Mas Arya akan menanyakan, coba tanyakan ibu kamu apakah ketika hamil sering berkelahi. Ternyata benar, ketika ibunya hamil pernah ditendang oleh bapaknya, akhirnya anak itu lahir tanpa alasan yang jelas. Ketika dia mulai dewasa benci lihat bapaknya. Nah itu biasanya dengan keluhan benci bapaknya tanpa alasan yang jelas, itu dari situ. Nah permasalahan non fisik pada umumnya, nah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan menetap di bawah sadar, misalnya fobia dengan berbagai jenisnya. Program negatif waktu kecil, nah biasanya orang Jawa nakutin anaknya, contoh kayak kalau di Cilacap ya, Jawa Ngapak. Maghrib misal. Lagi sandekala gitu atau lagi maghrib masuk rumah nanti ada hantu, waktunya hantu keliaran gitu. Nah itu juga ketika anak itu tersugesti atau kebetulan anak itu sugestivitasnya tinggi dan beberapa anak gerbang bawah sadarnya masih terbuka, akhirnya dia cemas setiap maghrib. Aduh was-was, habis mandi contoh, habis mandi terus menjelang maghrib tiba-tiba dia cemas. Aduh kenapa ya saya kok cemas setiap maghrib Mas Arya. Nah kemungkinan dari situ ada beberapa yang seperti itu. Atau ketika anak tidak tidur-tidur ditakuti cepat tidur misal, nanti ada hantu. Nah itu menjadi program negatif, fobia sejak kecil. Ataupun suara burung. Nah ini suara burung, kadang mitosnya ada suara burung ini nih, biasanya ada orang akan meninggal. Di situ anak kita mendengar. Akhirnya ketika anak itu punya kecemasan berlebih, psikosomatik, nah kebanyakan itu takut suara burung. Orang yang mengalami psikosomatik atau kecemasan berlebih di Amerika, itu ketika mendengar burung biasa saja. Tapi orang psikosomatis di Indonesia mendengar suara burung langsung takut. Karena wah jangan-jangan saya yang mau meninggal gitu. Karena orang asam lambung itu, kalau yang asam lambungnya gastritis, GERD atau dispepsia, itu biasanya pikirannya meninggal terus. Wah saya kayaknya umurnya nggak lama. Duh nanti kalau saya meninggal istri saya menikah dengan orang yang baik nggak ya, bisa ngurusin anak saya nggak ya. Aduh nanti anak-anak gimana kalau saya meninggal. Jadi pikirannya itu terus berkutat pada meninggal dan meninggal. Kalau Bapak Ibu punya tetangga yang pikirannya seperti itu, terus kemungkinan mengalami psikosomatik atau asam lambung biasanya. Terus kadang lihat kita takut, keringat dingin, lari.
sampai rumah di kamar bersembunyi misal tenang lagi gitu. Nah ini salah satu pemicu penyebab utama biasanya adalah program waktu kecil. Terus yang kedua konflik batin, karena ada pertentangan dalam diri, bagian-bagian diri yang saling bertentangan satu sama lain. Contohnya ketika ada yang bilang salah pengajian misal, kita kerja di bank tapi di tempat pengajian kita setiap hari misal, kamu kerja di bank keluar saja misal, itu riba, tidak halal misal untuk anak istri kamu. Dan sementara dia ketika keluar dari bank itu belum dapat pekerjaan pengganti, akhirnya bingung. Dan dia melakukan pekerjaan itu dengan pertentangan batin. Setiap kerja, aduh saya kerja di bank, saya tidak ini rezeki yang saya, gaji yang saya terima tidak halal itu. Akhirnya itu terus menjadi gejolak batin sampai berbulan-bulan. Itu juga bisa jadi pemicu awalnya psikosomatik. Biasanya ditandai dengan asam lambung yang tinggi. Serangan panik dulu biasanya. Lagi naik motor ataupun naik mobil tiba-tiba serangan panik. Terus bentar-bentar pengen cek ke dokter. Ketika tidak nyaman pengen cek jantung dan lain sebagainya. Ternyata semuanya normal. Nah itu juga bisa jadi pemicu utama psikosomatik. Ataupun ketika kita tinggal dengan mertua. Di satu sisi kita misal pengen ngontrak saja setelah menikah, tapi suami kita atau istri kita memaksa kita untuk ikut orang tuanya, otomatis itu mertua kita. Nah ketika kita merasa tidak nyaman, terus orang penakan kalau kata orang Cilacap, tidak enakan orangnya. Nah itu lama-lama juga bisa jadi psikosomatis atau kecemasan berlebih bapak-bapak ibu-ibu. Nah terus selanjutnya menghukum diri sendiri. Contoh, ketika kita sering menghukum diri sendiri, merasa, aduh saya tidak layak, aduh saya tidak pantas untuk sukses, aduh saya tidak layak untuk bahagia. Soalnya setiap menjalin sesuatu hubungan atau bisnis selalu gagal, selalu selalu jatuh misal. Nah itu yang disebut penghukuman diri itu juga bisa memicu kecemasan berlebih gitu. Entah itu biasanya beberapa ada malah sampai depresi gitu, tidak hanya psikosomatik gitu, tapi sampai ke tahap depresi. Karena beberapa juga ada orang yang depresi dengan keluhan psikosomatik. Jadi selain dia melakukan penghukuman diri dan istilahnya dorongan kuat untuk melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri kuat itu, selain itu juga terkadang ada gejala psikosomatiknya. Misalnya punggungnya nyeri terus, kelayangan misal. Jadi depresi dengan keluhan psikosomatik itu juga banyak. Nah ini salah satunya adalah menghukum diri sendiri, merasa tidak layak menjadi sosok ibu juga banyak di Indonesia. Merasa tidak layak menjadi sosok bapak juga banyak, bapak-bapak ibu-ibu ini melakukan penghukuman diri seperti ini. Terus selanjutnya masalah yang tidak terselesaikan, biasanya itu juga memicu kecemasan. Contoh masalah yang tidak terselesaikan, kita sedang konflik dengan istri atau dengan suami tapi tidak kunjung selesai. Udah agak reda terpicu lagi masalah uang, udah agak reda terpicu lagi ketika bahas tentang keluarga besar. Terus seperti itu juga menjadi program negatif atau bisa juga menjadi sebab-sebab awal orang mengalami depresi atau psikosomatik. Terus selanjutnya secondary gain. Gejala yang dialami seorang seringkali mempunyai tujuan tersembunyi. Nah, demi keuntungan orang itu. Ini yang perlu digali dengan dalam dan tepat dalam terapi untuk keberhasilan terapi. Contohnya, beberapa anak kecil biasanya. Anak kecil ketika pengen sesuatu sampai panas, sampai sakit, ngerengek kadang. Ternyata ketika ditanya pengen apa, pengen sepeda, setelah dibelikan sepeda sembuh, panasnya reda, terus dia naik sepeda sembuh. Nah ternyata hal seperti ini juga bisa terjadi pada orang dewasa. Misal di kantor ada masalah, tiba-tiba dia sakit demam. Nah nanti tidak kunjung sembuh juga, ternyata dia ada konflik dengan rekannya. Biasanya ketika diselesaikan dengan rekannya langsung sembuh. Nah itu juga banyak. Atau terkadang benci dengan pasangannya, dengan istrinya atau suaminya. Jadi sakit nggak sembuh-sembuh, setelah
dipeluk suaminya atau istrinya minta maaf langsung sembuh. Nah itu juga banyak. Jadi itu juga kebiasaan buruk jatuhnya, karena segala sesuatu harus sesuai keinginan dia baru dia sembuh gitu. Nah itu banyak juga. Selanjutnya membandingkan diri dengan orang lain, dengan tokoh idolanya misal. Misal contoh saya pengen seperti Kiai Jamas gitu. Terus lama-lama muncul, aduh kok sulit ya kayak Kiai Jamas, bisa ngajar, pede, saya orangnya nggak pedean, lama-lama kenapa saya nggak kayak Kiai Jamas ya gitu. Kenapa saya nggak bisa seperti Mas Roni de la Serna ya misalnya. Nah itu juga bisa jadi pemicu asam lambung atau psikosomatik. Jadi gejalanya aneh biasanya. Salah satunya kolesterolnya tinggi, tapi bukan penyakit. Tiba-tiba asam uratnya tinggi, tapi bukan juga penyakit kata dokter. Ini kamu aneh misal. Beberapa juga psikosomatik bisa dicirikan ketika ditensi biasanya. Ketika ditensi, tensinya tinggi banget, melebihi orang darah tinggi. Tapi ditanya sama dokter, kamu pusing nggak? Enggak dok. Kamu lemas enggak? Cuma saya cemas kalau lihat tensian. Nah itu banyak juga. Jadi setiap lihat tensi otomatis darahnya langsung tinggi, itu banyak. Nah itu ciri-ciri kecemasan juga. Nah selanjutnya juga ada kepercayaan yang keliru dalam bawah sadarnya. Contoh ya seperti tadi, kepercayaan keliru itu banyak lah. Contohnya saling bertentangan dengan diri kita. Misal kita pengen jadi tentara, kita pengen jadi polisi, tapi tidak tercapai. Nah biasanya kan beberapa ada orang yang depresi, ada juga yang mengalami psikosomatik. Dia kerja walaupun gajinya lebih besar misal dari TNI atau Polri, tapi dia merasa aduh saya gagal jadi Polri. Padahal gajinya misal contoh penghasilannya dia sudah jadi pengusaha sukses, tapi dia masih saja ada kepercayaan keliru bahwa saya ini ditakdirkan untuk seolah-olah menjadi polisi atau TNI contoh. Nah itu juga menjadi pemicu kecemasan berlebih. Oke selanjutnya Pak Suhendar, kita persingkat saja. Sebelum ini ya. Nah solusi terbebas dari overthinking atau kecemasan. Nah biasanya orang mengalami kecemasan itu sering bertanya-tanya, atau istilah kita problem frame. Ini nggak kelihatan sih tulisannya, terlalu kecil. Problem frame itu biasanya kita sering menanyakan sesuatu dalam diri dengan kalimat kenapa ya. Contoh, kenapa ya saya sering pusing banget, kenapa ya saya sering asam lambungnya naik, kenapa ya saya nggak sukses, kenapa ya saya gagal terus. Contoh, kenapa ya saya tidak bisa seperti rekan saya, kenapa ya saya kok hidupnya sial terus. Nah berarti kita masih berada pada problem frame atau bingkai masalah. Pikiran kita hanya menggali masalah yang ada, bukan pada solusi atau outcome frame. Outcome frame itu adalah kita sebut dengan bingkai solusi. Biasanya bagaimana. Pertanyaan ke dalam diri itu selalu menggunakan kalimat bagaimana Bapak-bapak Ibu-ibu. Contohnya, bagaimana ya solusinya ketika aku sedang mengalami kecemasan, bagaimana solusinya ya, siapa yang dapat membantu saya ya, contoh. Nah itu berarti kita sudah mulai pada bingkai solusi atau siapa ya atau bagaimana ya yang bisa membantu saya keluar dari permasalahan ini, contoh. Nah itu berarti kita sudah mulai fokus pada solusi. Nah kebanyakan dari orang-orang terdekat kita biasanya menilai sesuatu itu dari pada masalahnya, bukan pada solusi. Contoh, kenapa ya mas gitu, sampean kok nggak maju-maju, kenapa ya mas sampean kok nggak bisa kayak tetangga sebelah misal contoh, kenapa ya mas aku kok nggak bisa kayak gini. Nah bukan pada bingkai solusi. Harusnya mas bagaimana ya, mas kan udah kerja gini, gimana ya, siapa yang dapat membantu biar mas tambah maju ya, tambah sukses, apa ikut orang ini mas, coba mas, dan lain sebagainya. Nah itu sudah pada solusi. Itu contoh kecilnya. Ada banyak hal-hal semacam ini yang perlu kita gali lagi. Biasanya seorang hipnoterapis tentunya akan menggali akar-akar masalah yang biasa dialami oleh kliennya. Nah kita lanjut Mas Wenda. Habis ya?
Ternyata setelah ini adalah relaksasi dan afirmasi. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang sudah praktek hipnoterapi klinis? Angkat tangan. Yang sudah praktek hipnoterapi? Belum ada ya? Yang praktek hipnoterapi, jadi buka praktek hipnoterapi di rumah atau di klinik? Belum ada ya? Siapa yang sudah ikut kelas CHT hipnoterapi tapi belum buka praktek? Nah, nanti kita akan belajar relaksasi. Jadi biasanya relaksasi itu umum dimanapun, tapi biasanya berbeda di sugestinya. Contoh untuk kecemasan, untuk depresi juga berbeda, untuk luka batin berbeda, untuk diet berbeda, terus untuk rejeki juga berbeda. Seperti tadi Bapak nanya lunas hutang, di ilmu hipnotis, kalau di Mas Roni tadi katakan afirmasi, sejatinya ada yang lebih keren, itu Mbah Yai sepertinya punya ilmunya, namanya psikotransmitter. Pernah dengar? Nah, psikotransmitter itu sebelum ketemu orangnya kita melakukan seperti meditasi dulu. Gitu. Jadi sebelum ketemu orangnya kita sudah menagih dulu tanpa orang itu tahu itu. Nanti mungkin diajarkan oleh Mbak Yai apa itu psikotransmitter. Biasanya diajarkan di kelas Grandmaster. Mungkin nanti akan ada kelas Grandmaster dari Satvika. Sampai ini, selama ini sampai instruktur ya Mas? Sampai instruktur, jadi Mas malah Mbak. Nah, nanti akan diajarkan. Jadi ada banyak ilmu yang khususnya dalam Islam itu mirip ya Mbak ya, tapi ilmiah gitu. Mirip banget ini. Sebenarnya sama kalau kata Mbak Yai, kalau saya sharing, sama cuma beda istilah. Oh iya ya gitu. Sebenarnya udah diajarkan Rasulullah berapa ribu tahun yang lalu gitu kata Mbak Yai. Nah, jadi mungkin selanjutnya kita langsung praktek hipnoterapi aja Mbak Yai. Enggak apa-apa ya. Nanti saya akan ajarkan atau sharingkan sedikit relaksasi tapi untuk berkenaan dengan orang yang mengalami cemas, khawatir, kurang semangat misalnya, atau depresi atau kecemasan berlebih. Nah, beberapa juga mungkin untuk apa ya istilahnya rejeki lah atau luka batin. Biasanya setiap orang punya luka batin. Jadi ketika melihat seseorang itu masih sedikit benci atau kurang suka, nah itu juga bisa dikatakan luka batin. Oke, sebelum kita mulai, Pak Suhendar, link relaksasinya terdengar nggak ya? Terdengar ya? Oke, kita mulai langsung relaksasi saja ya. Nah, nanti yang mau ikut bisa duduk sambil bersender. Linknya tadi udah dikirim Pak Indar. Nah, nanti setelah relaksasi kita langsung tanya jawab. Tes 1, 2, 3. Cukup segini ya. Oke, jadi bapak-bapak ibu-ibu bisa duduk tangannya di seperti ini. Ini relaksasi singkat. Lalu punggungnya menyender, matanya terpejam. Seperti ini. Nah, kita menyebutnya adalah relaksasi bersih-bersih. Jadi ketika kita ingin percaya diri dalam melakukan hipnotis, ketika kita ingin percaya diri melakukan terapi penyembuhan kepada orang lain agar pede, biasanya ada istilah bersih-bersih. Sehingga kita lebih mudah mensugesti diri sendiri nantinya ingin menjadi seperti apa. Misal menjadi seorang ahli dalam penyembuhan. Nah, kita harus bersih-bersih dulu atau zero limit. Beberapa praktisi menyebutnya zero limit. Jadi kita harus buang dulu segala bentuk luka batin, ketakutan dan kekhawatiran. Oke, bapak-bapak ibu-ibu, yuk mari yang mau ikut menyender. Sambil tutup mata, tangannya di lutut atau di paha. Oke, yang mau ikut saja silakan sambil tutup mata. Nah, ini nanti bisa dilakukan kepada istri, suami, anak, ataupun rekan-rekannya yang sedang mengalami psikosomatik. Oke, sambil tutup mata. Oke, sekarang tarik nafas panjang 1 kali lewat hidung. Buang perlahan lewat mulut. Oke, bagus. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah agar segala bentuk luka batin
ketakutan dan kekhawatiran yang masih sering mengganggu dalam diri kita dapat dirilis dengan baik. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang sambil menutup mata, kita perintahkan ke tubuh dan pikiran sendiri dalam hati saja. Tidak perlu diucapkan, cukup dalam hati saja. Wahai tubuh dan pikiranku, aku perintahkan engkau memasuki kondisi yang nyaman dan rileks. Sekali lagi, wahai tubuh dan pikiranku, aku perintahkan engkau memasuki kondisi yang nyaman dan rileks. Bapak Ibu, perhatikan setiap udara yang dihirup dan setiap hembusan nafas yang keluar. Sekarang biarkan setiap udara yang dihirup membuat setiap otot dan saraf yang ada di atas kepala menjadi santai dan rileks. Dan setiap hembusan nafas yang keluar membuang segala ketegangan, kekakuan, dan segala energi negatif. Biarkan setiap otot dan saraf yang ada di atas kepala menjadi benar-benar nyaman dan rileks. Oke, bagus sekali. Sekarang alirkan ke bagian kening. Sekarang lemaskan dan lepaskan seluruh ketegangan yang ada di kening sampai bagian terkecil. Biarkan kerutan-kerutan karena emosi, karena kecewa, karena marah dan takut, biarkan sekarang menjadi benar-benar rileks dan santai. Biarkan bagian kening menjadi rileks dan santai. Ya, bagus sekali. Sekarang alirkan ke kedua alis dan ke kedua kelopak mata. Biarkan kedua alis dan kedua kelopak mata jadi benar-benar nyaman dan rileks. Lemaskan dan lepaskan seluruh ketegangan yang ada di kedua alis dan kedua kelopak mata sampai bagian terkecil. Oke, sekarang alirkan ke seluruh bagian wajah. Biarkan seluruh bagian wajah menjadi benar-benar nyaman dan rileks. Biarkan aura positif terpancar kembali dari wajah Bapak Ibu. Yang pria menjadi berkarisma kembali, berwibawa kembali. Dan yang ibu-ibu terpancar aura pesona dan keanggunan yang selama ini mungkin hilang karena kemarahan dan ketakutan, karena stres ataupun beban yang dipikul selama ini. Biarkan kali ini terpancar kembali aura positif. Oke, bagus. Sekarang alirkan ke leher. Sekarang emaskan dan lepaskan seluruh ketegangan yang ada di leher sampai bagian terkecil. Biarkan setiap otot dan saraf yang ada di leher menjadi benar-benar nyaman dan rileks. Bayangkan saja seolah-olah tulang leher Bapak dan Ibu seperti terlepas, lunglai dan malas sekali. Oke, sekarang alirkan ke pundak dan ke kedua tangan sampai jari jemari. Biarkan pundak dan kedua tangan sampai jari jemari menjadi benar-benar nyaman dan rileks. Bahkan untuk menggerakkan jari jemari
menjadi malas sekali. Karena Bapak Ibu memilih untuk rileks dan tenang. Oke, sekarang alirkan ke bagian dada. Perhatikan dan rasakan detak jantung Bapak Ibu. Biarkan mulai hari ini dan seterusnya, detak jantung Bapak Ibu menjadi normal dan wajar. Biarkan detak jantung Bapak Ibu mulai hari ini dan seterusnya adalah zikir kepada Allah secara otomatis. Baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Biarkan setiap detak jantung Bapak Ibu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan lancar, dengan normal. Biarkan tekanan darah menjadi normal dan wajar. Dan biarkan mulai hari ini dan seterusnya, detak jantung Bapak Ibu adalah rasa syukur kepada Allah. Baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Oke, sekarang perhatikan kembang kempisnya paru-paru. Udara yang dihirup membawa kedamaian dan ketenangan. Dan setiap hembusan nafas yang keluar, visualisasikan atau bayangkan seolah-olah berwarna hitam pekat. Membuang kecemasan dan ketakutan. Membuang kekhawatiran. Membuang emosi yang meledak-ledak yang terkadang muncul tanpa alasan yang jelas terhadap orang-orang di sekitar. Biarkan setiap hembusan nafas itu membuang segala beban di pikiran dan perasaan yang mengganggu selama ini. Biarkan melepaskan segala bentuk luka batin terhadap orang-orang yang pernah konflik. Rasakan setiap hembusan nafas yang keluar begitu melegakan. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh sambil zikir yang diajarkan Kiai Jamas. Sambil berzikir, sambil perhatikan tarikan membawa rasa damai dan hembusan nafasnya membuang energi negatif. Baik energi yang dikirim orang lain maupun yang dibuat oleh pikiran dan perasaan sendiri. Oke, sekarang alirkan ke perut dan ke punggung. Biarkan organ-organ yang ada di perut menjadi berfungsi normal dan wajar. Biarkan bagian lambung menjadi normal dan sehat. Hati, usus, empedu dan ginjal serta organ yang lainnya berfungsi normal senormal-normalnya. Bayangkan seolah-olah penyakit yang ada di sana keluar lewat setiap hembusan nafas yang keluar. Bayangkan saja hembusan nafas yang keluar berwarna hitam pekat sekali. Dan buang rasa pegal-pegal dan nyeri yang sering terasa di punggung. Biarkan sekarang punggungnya menjadi rileks dan santai. Oke, sekarang alirkan ke pinggang, ke paha, ke lutut, ke betis, dan ke telapak kaki Bapak Ibu. Biarkan sekarang dari atas kepala sampai telapak kaki menjadi benar-benar nyaman dan rileks. Menjadi benar-benar santai. Biarkan yang beristirahat hanya tubuhnya saja. Namun pikiran Bapak Ibu tetap terjaga dan tetap menjaga Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh berzikir dalam hati sambil mendengarkan kata demi kata yang Mas Arya berikan. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, jika terbayang bonus, jika tidak cukup mendengarkan saja. Bayangkan seolah-olah Bapak Ibu melihat diri sendiri di hadapan sebuah cermin yang besar sekali. Di hadapan cermin itu seolah-olah Bapak Ibu melihat diri sendiri dengan tampilan terbaiknya. Pancaran wajahnya, senyumnya,
bahagianya, energiknya. Dan sekarang beri warna yang jelas dan yang sangat terang, seolah-olah Bapak Ibu mendekati diri sendiri yang begitu ceria itu, begitu damai itu, begitu sehat, begitu energik. Lalu memeluknya erat-erat, seolah-olah Bapak Ibu memeluknya erat-erat. Katakan ke diri sendiri yang sehat itu dalam hati saja, wahai diriku yang sehat, yang damai dan tenang, kembali pulang ya. Aku sangat rindu. Kayak seolah-olah diri sendiri yang sehat, damai dan tenang itu masuk kembali ke dalam pikiran, perasaan dan ke seluruh tubuh, membawa aura positif, membawa energi positif, serta membawa rasa damai dan tenang di seluruh tubuh. Sekarang di seluruh tubuh menjadi benar-benar damai dan tenang. Biarkan aliran darah terasa di seluruh tubuh begitu lancar dan normal. Tarikan nafas dan oksigen yang dihirup sampai ke otak. Boleh sambil berzikir. Dan sekarang Bapak Ibu hadirkan orang-orang yang pernah mengkhianati, pernah menyakiti, pernah berkonflik atau membuat marah, kecewa ataupun trauma. Bayangkan seolah-olah orang yang pernah menyakiti itu hadir di hadapan Bapak Ibu dan tertunduk malu. Biarkan setiap hembusan nafas yang keluar membuang segala bentuk dendam yang berlebihan, membuang emosi terhadap orang itu yang begitu kuat. Jika sulit memaafkan, ampuni saja. Biarkan setiap hembusan nafas yang keluar membuang luka batin terhadap orang itu, baik perkataannya, sikapnya, ataupun tingkah lakunya yang pernah menyakiti Bapak Ibu di masa lalu, di masa kecil atau masa dewasa ini. Sehingga mulai hari ini dan seterusnya, ketika melihat atau mengingat orang tersebut lagi, yang muncul di pikiran dan perasaan menjadi biasa saja. Karena sejatinya, orang yang hadir dalam hidup kita tidaklah kebetulan. Allah meminjam dan menghadirkan orang tersebut untuk hadir dalam hidup kita, untuk mendewasakan kita. Biarkan setiap hembusan nafas yang keluar membuang segala bentuk luka batin dan dendam terhadap orang itu. Sehingga ketika hati bersih tanpa dendam, rezeki, kesehatan dapat dengan mudah dalam hidup kita. Datang dari berbagai arah, dari tempat yang tidak terduga-duga. Dan sekarang Bapak Ibu bayangkan seolah-olah Bapak Ibu memegang sebuah bola berwarna merah. Bayangkan saja seolah-olah bola berwarna merah itu adalah luka batin dan rasa sakit hati yang begitu mendalam, ataupun keluhan dari penyakit yang Bapak Ibu alami, ataupun rasa dendam, kecewa, dan benci terhadap diri sendiri yang begitu besar dan menghantui selama ini, ataupun emosi yang meledak-ledak. Bayangkan saja berbentuk energi berwarna merah, berbentuk bola, seperti bola berwarna merah sedang dipegang oleh Bapak Ibu. Hitungan ketiga, buanglah bola berwarna merah itu ke depan, seolah-olah Bapak Ibu membuang segala bentuk luka batin, emosi yang meledak-ledak, ketakutan dalam hidup, kekhawatiran, dan ego yang tinggi dalam diri. Hitungan ketiga, seolah-olah Bapak Ibu membuangnya ke depan. Bayangkan seolah-olah di hadapan Bapak Ibu terdapat jurang yang sangat dalam.
Hitungan ketiga, lemparkan bola berwarna merah itu. 1, 2, dan 3. Seolah-olah Bapak Ibu membuang bola berwarna merah itu ke depan. Lega sekali. Biarkan tarikan nafas dan hembusan nafas membuang sisa-sisa energi negatif yang ada di pikiran dan perasaan. Dan sekarang kita buang mental block yang menghambat rezeki, yang menghambat kesehatan, yang membuat kita seolah-olah hidup dalam kesialan dan kegagalan. Bayangkan seolah-olah Bapak Ibu berada di satu ruangan. Seolah-olah ruangan itu begitu gelap dan sempit sekali. Gelap dan sempit sekali ruangan itu. Hitungan ketiga, keluarlah dari belenggu mental block itu. Keluarlah dari mental block atau penjara pikiran itu. Hitungan ketiga, keluarlah dari ruangan yang gelap dan sempit itu. 1, bayangkan seolah-olah Bapak Ibu meraba dinding dari ruangan yang gelap dan sempit itu. 2, seolah-olah Bapak Ibu menemukan sebuah pintu untuk keluar. Dan 3, keluarlah lewat pintu itu. Dan setelah keluar dari ruangan yang gelap dan sempit itu, seolah-olah Bapak Ibu melihat lafaz Allah yang begitu terang bercahaya. Terlihat lafaz Allah yang begitu terang dan bercahaya yang menyejukkan hati. Sekarang dalam hati ucapkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah sebanyak mungkin. Ya Allah, ya Allah. Setiap kali Bapak Ibu mengatakan atau mengucapkan ya Allah dalam hati, lafaz Allah itu semakin mendekat. Dan semakin dekat lafaz Allah itu membuat Bapak Ibu semakin damai dan tenang. Membawa energi positif. Terus ucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hitungan ketiga, seolah-olah lafaz Allah itu tepat berada di hadapan Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Sekarang biarkan lafaz Allah itu, energi positif itu masuk lewat cakra ajna. 1 titik di antara kedua alis dan masuk ke dalam pikiran. Menyebar ke dalam pikiran dan mengalir ke seluruh tubuh sampai bagian terkecil. Membuang rasa nyeri ataupun penyakit yang sudah menahun. Memancarkan kembali aura positif dari wajah. Membuat detak jantung dan hembusan nafas menjadi lega sekali. Biarkan energi positif itu mengalir dalam tubuh Bapak Ibu. Dan biarkan energi positif itu akan ada dalam pikiran dan perasaan Bapak Ibu selama Bapak Ibu hidup di dunia ini, selama jantung berdetak. Mulai hari ini dan seterusnya, dimanapun kapanpun ketika Bapak Ibu merasa takut dan khawatir, merasa kurang percaya diri, merasa marah sekali ataupun kecewa, Bapak Ibu cukup menempelkan telunjuk dan ibu jari tangan kanan. Otomatis saat itu juga menjadi damai dan tenang, serta bisa mengendalikan diri sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya ketika Bapak Ibu bingung, marah, stres, kecewa, atau emosi yang meledak-ledak, atau merasa kurang percaya diri dimanapun kapanpun, ketika Bapak Ibu menempelkan telunjuk dan ibu jari tangan kanan seperti mencubit kue, maka otomatis menjadi nyaman dan damai. Dan itu menjadi realita dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi ingat, mulai hari ini dan seterusnya ketika merasa stres, kecewa, marah, atau merasa sakit di seluruh tubuh, dimanapun kapanpun, ketika menempelkan telunjuk dan ibu jari tangan kanan, otomatis menjadi nyaman dan damai. Dan itu menjadi realita dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu hadirkan orang-orang yang dicintai sekali dalam hidup. Seolah-olah orang-orang yang dicintai hadir dan tersenyum di hadapan Bapak Ibu.
Bapak dan Ibu begitu penting di mata mereka. Mulai hari ini dan seterusnya Bapak Ibu memilih dan memutuskan menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab kepada mereka. Orang yang selalu menebarkan cinta kasih terhadap mereka dan orang-orang di sekitarnya. Biarkan mulai hari ini dan seterusnya, dimanapun kapanpun Bapak Ibu berada, selalu menebarkan energi positif kepada siapapun yang diajak bicara. Selalu mendamaikan, dan perkataan Bapak Ibu dapat menenangkan serta menyembuhkan orang lain ketika melakukan nasihat, motivasi maupun terapi. Dan itu menjadi realita dalam kehidupan Bapak Ibu. Hitungan ke-10 Bapak Ibu boleh buka matanya. Dan selamat menjadi Bapak Ibu yang baru, yang lebih damai, yang lebih energik. Pancaran matanya begitu penuh cinta kasih, begitu damai dan tenang, dan selalu membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya tanpa pandang bulu. 1, lebih segar daripada sebelumnya. 2, 100 kali lipat lebih segar daripada sebelumnya. 3, semakin damai dan semakin tenang. 4, 5, 6, 7, setiap tujuan mudah tercapai. 8, bayangkan seolah-olah telah tertidur selama 8 jam, segar sekali. 9, tarik nafas panjang lewat hidung, buang lewat mulut. Bayangkan udara hitam keluar pekat sekali, membuang sisa-sisa energi negatif, emosi, kecemasan, kekhawatiran, ataupun emosi yang meledak-ledak. Oke, 2 kali lagi tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Oke, sekali lagi tarik nafas yang sangat panjang, buang lewat mulut. Lepaskan segala beban pikiran dan perasaan. Dan 10, perlahan buka matanya. Perlahan saja buka matanya. Gerakan jari jemari tangan dan kaki serta leher. Dan selamat menjadi Bapak Ibu yang baru, yang lebih damai dan lebih tenang. Saya Arya Surya. Terima kasih. Oke, siapa tadi yang ikut relaksasi dari awal sampai akhir? Oke, nanti setelah ini saya akan tanya jawab Mbak Yai. Oke, langsung aja kita tanya jawab tentang relaksasi ini atau terapi kilat kita nyebutnya, singkat. Karena untuk masalah-masalah yang kompleks biasanya tidak tidak secepat ini, tapi ini sangat membantu gitu. Baik untuk diri sendiri ketika di rumah ataupun kepada orang-orang di sekitar kita. Misal untuk anak-anak atau siapapun. Oke, boleh Pak bertanya? Silakan Pak. Oh, ibu dulu Pak, habis ini Bapak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Siti Nurhayanti. Saya hanya ingin mengungkapkan hasil dari tadi relaksasi. Lidah saya ujung kayak yang beku, kayak yang kesemutan. Kayak kesemutan. Terus ini kan emang dari kemarin malam asam lambung sakit. Ini dari sini tadi sakit ke sini. Sekarang masih ada sih sedikit lagi di titik sini sama sini. Tinggal itu aja. Masih. Jadi kalau buat napas, tarik napas kerasa masih sedikit aja. Diagnosa dokter apa, gastritis atau dispepsia? Belum pernah. Belum pernah, tapi asam lambung sering naik. Asam lambung, kecemasan. Saya kalau udah cemas, dada itu sakit, sesek kayak yang berat. Ini kayak kecekik leher. Iya betul, kayak ada yang mengganjal. Iya. Nah itu. Sering berdenging kupingnya Bu? Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang, oh iya ya, tinggal sedikit ya Bu ya. Iya, ini di sini. Berarti pernah mengalami kecemasan juga Bu? Yang dekat, misal contoh dengar orang cerita penyakit takut. Iya. Baca-baca takut juga. Jadi saya tuh kalau inget bapak saya sakit, udah langsung pada dingin semua gitu, cemas. Oh iya benar-benar. Orang-orang terdekat ya Bu ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi Bu?
Nah, solusinya Ah, ah. solusinya apa harus selalu kita gimana gitu? Oke, kalau misal ibu ini kalau masih sering asam lambung naik contoh ataupun kecemasannya kadang masih muncul, ini ibu berarti kategorinya sudah ringan. Karena kalau yang masih sedang atau berat biasanya kumpul seperti ini nggak berani. Selalu was-was, takut, keringat dingin, bentar terus keluar, ntar nenangin diri ke sini lagi. Nah ini ringan, biasanya olah nafas 20 menit. Olah nafas itu bisa dilakukan seperti yang Mbah Yai nanti ajarkan dengan zikir bisa sambil berzikir atau seperti tadi visualisasi tarik nafas seolah-olah udara segar dan yang terbuang seolah-olah membuang penyakit atau nyeri yang ada di sini. Tapi harus tegak Bu, sambil tersenyum, sambil tersenyum. Nah kalau seperti ini kita mengakses kebahagiaan atau hormon endorfin dan dopamin. Tapi ketika seperti ini olah nafasnya yang muncul di pikiran adalah kepahitan. Nggak ada orang sedih begini. Orang sedih nggak ada yang seperti ini. Orang sedih semuanya begini. Gitu. Karena orang yang mendongak, orang-orang yang bahagia biasanya. Ketika tertawa, senyum itu mendongak. Nggak ada orang senyum sambil seperti ini itu tidak ada. Dan tidak nyaman kalau kita misal seperti ini senyum itu sulit. Tapi kalau seperti ini senyum itu gampang karena lebih mudah mengakses hormon endorfin atau kebahagiaan dan dopamin ketenangan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa coba senyum sambil nunduk, feel-nya kurang dapat, tapi kalau mendongak sedikit dapat. Nah itu jadi kalau olah nafas bagusnya leher tegak Bu, punggung sambil merem tersenyum tarik nafas, buang lewat mulut. Lakukan 20 menit sehari. Sekali saja, kalau berkali-kali capek. Nah biasanya kalau pertama itu pusing, kelayangan habis. Nah kayak tadi habis relaksasi biasanya ada kelayangan sedikit. Itu wajar. Tapi kalau orang olah nafas jarang dan itu pertama kali dilakukan rutin misal 21 hari pengulangan ya Bu ya. Itu biasanya di hari pertama sampai 3 kelayangan terus. Nah kadang beberapa orang asam lambung itu takut, aduh jangan-jangan kumat ini gitu. Padahal itu dari olah nafas itu tidak apa-apa, itu baik, oksigen tandanya naik ke otak. Karena orang cemas itu oksigen jarang naik ke otak, makanya nyeri leher. Terkadang di sini nyeri tapi dipijit nggak ada yang sakit, itu orang asam lambung atau orang psikosomatik. Ketika dicek ke dokter selalu asam lambung tapi kita merasa penyakit berat. Aduh dok kayaknya saya jantung dok. Coba di EKG normal, enggak dok. Nah makanya dokter kadang marah, kamu pengen didiagnosa jantung ya gitu. Karena lebih pintar orang asam lambung daripada dokternya. Ya kadang profesor juga mas, profesor datang dok, kenapa ya saya nyeri di pinggang ginjal, dicek normal dok gitu. Enggak apa-apa itu bawaan dari cemas. Tapi saya pinggang dok gitu, seolah-olah ingin didiagnosa gitu. Tapi nanti kalau didiagnosa takut terus, nggak bisa tidur. Kebetulan pernah dulu pengalaman punya klien itu dokter penyakit dalam. Saya curhat, dok kok saya dadanya sakit sebelah kanan ya. Udah ibu rongsen aja. Kebetulan dibiayain sama dia. Oh bersih, semuanya normal itu. Ya itu psikosomatik. Jadi psikosomatik itu sebetulnya ada yang ringan, sedang, dan ada yang berat. Biasanya contoh yang ringan ketika bapak ibu tidak pegang uang tiba-tiba kayak meriang terus. Tapi setelah pegang uang kayak sehat lagi, semangat lagi, itu juga ciri-ciri psikosomatik ringan. Gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa ini. Ataupun ketika anaknya mau ujian tiba-tiba nggak bisa tidur. Padahal yang mau ujian anaknya. Atau suaminya mau keluar kota cemas, takut. Aduh nanti jangan-jangan suami saya nikah lagi dan lain sebagainya. Itu juga kadang ciri-ciri dari kecemasan gitu. Terus ada pertanyaan lagi Bu? Cukup. Oke selanjutnya Bapak yang dari Cilacap tadi Pak. Nah ketemu sedulur ya, wonge dewek. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, monggo. Ini saya punya pasien yang kelihatannya sudah asam lambung yang sudah kebangetan lah barangkali ini. Sudah ya. Bahkan pernah sudah jatuh sakit jatuh semaput lah.
Pingsan. Nah, rasanya pegah, tapi kalau dicek pakai cek jantung itu ya, yang itu nggak ada apa-apa. Nah, pernah katanya panas, tapi dicek apa ini namanya pakai tensi, pakai termometer itu ya, itu endoskopi. Ya itu nggak panas juga, normal lah, ya 36 itu. Nah, itu sampai sudah ketergantungan obat lah, karena saking cemasnya gitu. Nah, obat sudah obat penenang gitu. Obat penenang, betul. Iya. Lah, yang sudah seperti ini kira-kira apa bisa diterapi pakai apa? Yang seperti tadi, apa hipnoterapi itu gimana itu? Bisa, Pak. Jadi terkadang malah lebih mudah kalau orang sudah minum obat psikiatri terapinya daripada yang belum. Karena yang belum itu ring-ringan, Pak. Ketika diterapi kadang tiba-tiba bangun, aduh cemas mas gitu. Kalau udah minum obat biasanya dia udah sedikit tenang. Tapi harus berulang-ulang bahasanya, Pak. Misal lebih tenang, lebih damai. Karena biasanya orang minum obat psikiatri jadi lola. Ngomongnya juga jadi telat-telatan, Pak. Gitu. Jadi refleksnya kurang. Nah, kalau sudah minum obat psikiatri, cemasnya berkurang, bisa sekali dibantu hipnoterapi. Jadi cari tahu dulu akar masalahnya apa, terus keluhannya apa aja, Pak. Contoh, sampean wedi apa gitu. Wedi mati, Pak, misal. Wedi meninggal, takut meninggal ya. Terus kadang takut dengar pengumuman di masjid, takut orang cerita penyakit, ataupun ada beberapa lihat mertuanya kumat, Pak. Begitu mertuanya main langsung asam lambungnya gitu. Dia terapi. Biasanya itu yang disebut psikosomatif atau kecemasan berlebih, Pak. Bisa sekali. Nanti Bapak praktekkan saja, Pak. Nanti Bapak bisa buka kanal YouTube Arya Surya Official. Bapak dengerin audioterapinya, nanti langsung dipraktekkan, Pak. Jadi latihannya denger audioterapi orang dulu, oh kayak gini. Nanti terapkan ke orang itu. Insya Allah bisa. Itu gampang, Pak, jangan dibuat sulit. Lebih bagus pakai bahasa sendiri. Nek wong ngapak ya karo bahasa ngapak kayak gitu. Jajal sikit tarik nafas, guang lewat mulut misal. Sikit ndonga disit. Coba sing tenang. Wong anu diterapi obah bae gitu kan kalau meneng gitu. Nah, tapi Pak, terkadang ke orang dekat itu sulit hipnoterapi, Pak. Saya hipnoterapi istri saya malah ketawa terus. Gitu. Jadi apa berpengaruh, Mas Arya, hipnoterapi orang terdekat? Kalau kita figur di keluarga itu mudah. Misalnya kita figur untuk anak-anaknya, tapi kalau kita bukan figur, ya nerapi anaknya malah anaknya ketawa-ketawa. Gitu. Tapi kalau kita figur ngikut. Istri juga kalau kita figur buat sosok istri, itu akan mengikuti. Tapi kalau udah kayak temen ya lari kalau ngapa jane. Apa nyongko dihipnotis ya gue wedi. Gitu. Jadi kedekatan emosi ngaruh. Ketika keluarga kita yang akan dihipnoterapi, lebih baik rekan kita yang hipnoterapi, jangan kita. Saya seperti itu. Misal istri saya kalau stres jerawatan, Pak, saya terkadang meminta tolong rekan saya, tolong diterapikan. Karena kalau sama saya nanti ketawa terus, baru duduk merem ketawa gitu. Gelewean lah, orang serius. Gitu, Pak. Bisa sekali. Nah, itu waktu pandemi paling banyak, Pak. Apalagi yang bekerja di kementerian. Itu kan kadang masuk terus setiap hari di tes swab itu dicolok-colok. Nah, dia itu selalu muncul kecemasan. Itu biasanya pegawai BUMN, PNS, suster, biasanya tenaga kesehatan, nakes, dan dokter itu banyak yang psikosomatik. Psikolog juga banyak, Pak. Gitu. Nah, efek negatifnya hipnoterapi itu apa, Mas Arya? Ya kalau kita dapat klien banyak dengan keluhan yang macam-macam, kita sendiri tidak merilis, kita juga bisa ketularan, Pak. Kadang bawaannya uring-uringan, kadang tiba-tiba cemas, tapi tidak sampai parah kayak klien kita. Tapi biasanya bawaannya was-was. Ih, kenapa ya? Nah, itu biasanya kita habis dengar klien, misal lebih dari 5 sehari itu kadang cemas gitu. Nah, kita harus merilis. Biasanya kan ada yang channeling apa ya, Mbah ya? Pegang tanah, seolah-olah energi negatifnya masuk ke tanah gitu.
Nah itu juga membantu, atau olah nafas gitu Pak. Setiap terapis beda. Kalau saya biasanya olah nafas atau cuci tangan. Jadi seolah-olah ketika saya mencuci tangan saya membuang kecemasan. Nah itu visualisasi namanya. Atau ketika saya wudhu, ketika saya sholat membuang kecemasan, itu juga berpengaruh. Setiap terapis punya ritual masing-masing gitu. Sama kayak pawang hujan di Cilacap ya, pawang hujan dongai Pontianak gawani botol. Di Pontianak pawang hujan bawa botol. Beda-beda tapi hasilnya ya sama lah gitu, sesuai keyakinan itu. Gitu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Ya, cukup Pak. Makasih. Cukup, nggih sami-sami Pak. Ada penanya berikutnya? Silakan ini Pak. Terima kasih waktunya. Yes, Perkenalkan nama saya Mas Sugih dari Tegal. Mas Sugih. Oh. Wah, mantap namanya. Aslinya Tegal, cuman tinggalnya di Jakarta. Jakartanya Barat. mana Mas? Jakarta Barat. Jakarta Baratnya? Kembangan. Oh, Kembangan, dekat dari saya di Tambora. Oh yes, cocok. Ya, silakan. Jadi tadi setelah saya ikutin, itu yang saya alami, satu, keluar keringat dingin. Yang kedua, visualisasi saya jelas sekali. Iya. Yang ketiga, kayak mau ke bawah terbang. Itu gimana? Kayak apa? Kayak ke bawah terbang. Ini kalau nggak ada kursinya saya terbang kayak tadi. Oh iya. Itu kondisi trans Mas. Tadi saya juga di sini kayak gitu Mas, kayak di ayun-ayun. Itu namanya kondisi trans. Berarti sampean sugestivitasnya tinggi. Kalau di tes sugesti Mas Roni bisa langsung nempel gitu. Kan orang ada yang mudah, pertengahan dan sulit. Kalau orang sugestivitas tinggi, dengar berita pesawat jatuh juga itu bahaya Mas. Nah, nanti ketika naik pesawat muncul langsung. Aduh, takut jatuh itu. Tapi bagusnya gampang install pikiran baru. Contoh menerapi diri sendiri lebih cepat nempelnya, afirmasi juga jadi cepat nempelnya. Atau self hipnosis juga lebih cepat masuk dan lebih cepat mensugesti diri. Itu kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya lihat orang ngeluh, melu nangis biasanya. Orang tegaan. Ya, betul. Gampang ketipu telepon, transfer dulu ya, siapa ini? Langsung. Biasanya gitu kalau sugestivitasnya tinggi. Gitu. Nah, Oke, terus? Terima kasih. Ya, makasih. Cukup. Oh ya, berarti Mas itu kategori yang sugestivitasnya tinggi atau mudah dihipnosis. Jadi ketika terapi juga cepat masuk. Mudah-mudahan sugestinya masuk ya Mas. Yang tadi. Kenapa? Itu mah masuk ke delta. Kan orang di hipnoterapi ada yang masuk ke delta Mas, ke tidur. Jadi di awal itu masih dengar jelas. Terus di tengah itu sudah hilang tuh suara trainernya, nggak sama sekali nggak kedengar. Iya itu. Jadi ketika di awal kita masih kan ada beta, alfa, theta, delta. Beta kita masih sadar, terus ke alfa relax. Terus ke theta lebih relax, terus ke delta hilang suaranya. Nah, pas mau dibangunkan ke theta lagi. Gitu. Itu untuk ngeceknya? Ya ngeceknya ya kalau kita misal di terapi tiba-tiba suaranya ngilang, itu kita ke delta. Tapi bukan berarti gagal. Terapi itu tidur bukan berarti gagal. Terkadang bener-bener ada yang memang sampai somnambulisme. Jadi ada trans, ada somnambulisme. Tidur yang sangat dalam Mas, itu biasanya untuk anestesi. Gitu. Nah, sampean ini mungkin ya biasa zikir ya. Zikir terus pernah ikut tenaga dalam ya. Ya biasanya kalau pernah ikut perguruan tenaga dalam gitu ke somnambulisme cepet gitu. Biasanya diajarin kayak Rogo Sukmo tuh sama Kiai Jamas cepet masuknya. Bisa ngelihat orang, kok pada nonton gitu. Itu sampai ke situ Mas. No, nanti sama Mbah Kiai Jamas. Biasanya beliau prakteknya di Bali karena di Bali itu sudah terinstall sejak kecil dari cara ibadahnya, budayanya. Gitu. Jadi kita bener-bener bisa ngelihat diri kita lagi rileks. Kok ada saya, kok ada yang lagi nerapi gitu. Jelas lagi. Nah itu nanti sama Mbak Yai. Di kelas Grandmaster ya Mbak Yai. Oke, terus ada pertanyaan lagi? Satu lagi, benar. Habis bentar lagi jam 11. Silakan Bu. Biasanya psikosomatis paling banyak ibu-ibu.
Oh, penderita X. Siap Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai sudah memfasilitasi saya ketemu langsung sama role model saya. Saya sering buka-buka channel jenengan Mas Arya. Saya tahu OCD juga dari channel penjenengan. Kebetulan waktu itu dapat klien OCD juga. Jadi dari jenengan saya banyak belajar. Cuma OCD ini pada akhirnya ketika penjenengan menyampaikan apa PTSD tadi ya. Jadi OCD-nya sudah membaik, rilis. Kemudian ketika dia ada di area rumahnya, tapi yang di dekat dipan itu nggak pernah mau. Tuh. Yang di situ apapun kondisinya, pokoknya nggak mau lewat situ. Kalau lewat situ dia loncat. Tuh. Apa itu bagian dari PTSD gitu? Munculnya setelah OCD-nya rilis. Memang seperti itu Bu. Jadi kadang kita merilis kecemasan berlebih, muncul fobia dasar dia. Contoh, saya punya klien fobia hujan Bu. Setiap mendung hujan dia takut. Itu dari kecil sampai dia umur 30 tahun. Tapi begitu dia psikosomatik, kena anxiety, cemas tinggi, hilang. Fobia hujannya hilang, cuma tinggal takut meninggal, takut penyakit parah. Nah setelah diterapi misal 4 sesi atau 6 sesi atau 8 sesi, dia sembuh Bu. Udah nggak cemas lagi, takut lagi ke hujan. Jadi balik lagi. Jadi kemungkinan itu adalah trauma lama yang muncul lagi. Jadi ketika dia mengalami OCD, itu yang dominan OCD-nya. Jadi yang ingin loncatnya itu tertutup lah, tertimbun. Tapi begitu OCD-nya rilis, muncul lagi yang lama. Jadi harus dirilis semua sampai akarnya. Makanya hipnoterapi itu kadang 4 itu kurang. Itu kadang ada yang 6, ada yang 8, ada yang sampai 12. Karena kompleks. Jadi dia dari keluarga yang memang galak-galak, kadang kurang lah, dalam artian kurang apa ya, ya kurang kasih sayang misal, atau dari keluarga yang memang ataupun lingkungan yang kurang mendukung itu. Kadang kita juga ya benar kata Mas Roni tadi, kadang sampai frustasi nyari akar masalahnya. Ternyata ujung-ujungnya ya tetap dari lingkungan-lingkungan itu sendiri gitu Bu. Gitu. Matur nuwun. Ya sami-sami. Jadi Ibu ini ex penderita sampai jadi hipnoterapis? Saya dulu kena psikosomatis lama dari kecil. Dari kelas 5 SD sampai usia ketemu Kiai Jamas. Nah beliau ya yang membuat saya seperti ini sekarang melalui Kiai. Ya saya dari kelas 5 SD itu mulai saya ingat, mulai sering pingsan gitu. Sampai ya, sampai saya akhirnya putus sekolah, nggak mau sekolah lagi sesudah tamat MTS karena capek gitu. Setiap di dalam kelas belum 2 jam itu pasti sudah pingsan. Kemudian awal ketemu Kiai ketika saya masuk di dunia ruqyah, ketemu Kiai, ikut pelatihan Kiai, saya dibikin meledak. Abreaksi ya Bu? Abreaksi dan penasaran, tapi enak gitu, penasaran, belajar sampai sekarang. Ternyata pemicunya luka batin. Betul. Oh iya, biasanya kalau sampai bereaksi meledak-ledak luka batin. Iya. Siap lah. Mudah-mudahan sukses nanti dibimbing sampai buka klinis. Amin. Okay. Udah ini Mbak Yai? Oke, mungkin sekian Bapak-bapak Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin selanjutnya lah bisa nonton di YouTube ataupun di seminar kita lain kali ya Mbak, tentang mungkin nanti kalau Mbak Yai ada acara gini juga di Tuban di mana saya diundang Mbak Yai. Jadi lebih lama gitu. Kalau tadi sebetulnya hanya nggak usah. Saya senang sebenarnya bersosialisasi asal difasilitasi. Ada ruangan tinggal ngisi. Kalau dulu kan saya ngumpulin terus saya ikut. Kalau ini kan tinggal datang lebih enak. Tinggal ngisi. Nah pokoknya siap lah kalau Satvika di Jakarta ngumpul Mas Arya bisa hadir, saya sempatkan hadir. Nah
kegiatan saya sehari-hari pun sebenarnya hanya dua. Pertama, menjadi hipnoterapis. Jadi itu dari hari Rabu sampai Minggu. Hari Senin Selasa saya santai di rumah sambil ngurusin bis. Jadi saya juga punya bisnis bis pariwisata. Jadi Bapak Ibu kalau mau ziarah wali tuh bisa nyewa bis pariwisata saya nanti. Kebetulan ini minggu ini juga lagi ziarah 9 wali Mbak Yai, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar lah. Ya. Amin. Nah itu jadi hipnoterapis dari saya 2013 sampai 2022 ini udah lumayan lama. Cuma kan memang hipnoterapi boomingnya itu kemarin pandemi. Sebelumnya orang nggak tahu-taunya dihipnotis. Hipnoterapi apa dihipnotis mas? Enggak gitu. Nah kalau yang sekarang datang kebanyakan denger dulu di YouTube. Begitu ngerasa nyaman baru datang gitu. Sampai istri saya, kamu kok nggak mau kerja dari dulu kalau nggak ngajar hipnotis terus jadi terapi dulu waktu masih pacaran. Saya bilang orang nggak ada kemampuan lain cuma punya ini. Jadi ditanya kok hipnoterapi terus dari dulu emang nggak mau kerja gitu. Karena saya dulu sekolah justru malah bangunan Bu. Jadi dulu ambil kuliah teknik sipil. Pas keluar malah nggak kepake sama sekali. Senangnya malah hipnoterapi, hipnotis. Dulu waktu masih bujangan ya sering ketemu Mbah Yai, belajar seneng tentang ilmu Jawa, apa hubungannya dengan hipnosis, telepati apa hubungannya dengan hipnosis itu. Jadi Mbah Kiai Jamas ini juga termasuk guru saya dalam spiritualisme. Gitu. Luar biasa. Oke, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.